Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, dan tentunya kali ini dalam pembahasan kita terkait dengan kolaborasi, digitalisasi, dan revitalisasi bahasa daerah. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit dengan Bu Helen ya, terkait dengan gimana penerapan bahasa daerah gitu di sekolah, dan memang ini mengikuti dari kurikulum P5 gitu ya, Bu. Dan memang para siswanya juga cukup antusias dengan metode belajar yang memang saat ini dilaksanakan di sekolah. Nah, kalau dari Gozali sendiri nih, kalau kita bicara soal bahasa daerah gitu ya, ini salah satunya bahasa daerah Bengkulu. Kalau Gozali gimana nih, kalau di luar ataupun mungkin lagi nggak di sekolah nih, bahasa sehari-harinya gimana? Kalau misalnya buat berbahasa itu, kalau keseharian pakai bahasa daerah Melayu Kota, yaitu bahasa daerah Kota Bengkulu. Oke. Jadi memang di luar juga menerapkan gitu ya, selain tadi sudah diajarkan juga di sekolah, kembali kita angkat kembali bahasa daerahnya gitu Ibu, tapi juga siswanya juga memanfaatkan ketika berada di luar. Nah, kalau Gozali sendiri melihat untuk teman-teman di lingkungan, seperti apa nih bahasa daerahnya? Masih banyak nggak sih yang menerapkan bahasa-bahasa daerah? Kalau di lingkungan SMP Negeri 21 sendiri itu kan pasti banyak ya yang menggunakan bahasa daerah Bengkulu. Kalau misalnya di luar mungkin udah ada yang pakai nggak pakai bahasa Bengkulu lagi, udah pakai bahasa Indonesia. Oke, jadi kalau untuk di sekolah sendiri masih banyak diterapkan gitu ya. Oke, nah dari Ibu sendiri seperti apa tadi untuk programnya gitu ya? Salah satunya untuk salah satu program untuk bisa mengangkat kembali bahasa daerah itu seperti apa? Jadi SMP Negeri 21 Kota Bengkulu ini dari tahun 2023 kan memang ada MOU antara Balai Bahasa dengan Dinas Pendidikan untuk revitalisasi bahasa daerah. Salah satu kemitraannya itu adalah sekolah. Jadi dari sekolah inilah dasar untuk mengenalkan bahasa daerah kita. Nah, jadi di SMP Negeri 21 Kota Bengkulu mengumpulkan karya-karya anak yang berbahasa daerah tadi supaya dilihat juga oleh orang tuanya di rumah, ya kan? Jadi tahu nih karya-karya anaknya. Jadi kami ada aplikasi inovasi sekolah yaitu Pertamax. Jadi bukan merek BBM. Jadi Pertamax ini bukan BBM ya, tapi Pertamax ini salah satu bentuk atau mungkin hasil dari pemanfaatan digitalisasi itu ya, Bu. Nih boleh dijelaskan. Jadi Pertamax ini adalah akronim dari Perpustakaan Digital, Galeri, Minat, dan Kreativitas Siswa. A+. Ada A+-nya ini. Jadi A+-nya ini adalah seperti sudah diketahui bahwa SMP Negeri 21 Kota Bengkulu ini di tahun 2023 punya inovasi. Jadi produknya ini adalah aplikasi berbasis Google Site. Nah, jadi di sini kami membuat kumpulan buku-buku, baik itu buku-buku untuk kelas 7, 8, 9, buku head seperti itu. Ada buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jadi anak-anak mengaksesnya itu melalui QR Code. Jadi alhamdulillah kita mendapat juara harapan 3 pada saat itu, yaitu lomba inovasi daerah tingkat Kota Bengkulu. Dan itu saingannya luar biasa karena itu bersama OPD, ada Dukcapil juara pertama pada saat itu dengan program Selawinya itu, kemudian ada PTSP, nah ada Puskesmas, Damkar, dan kita juara harapan 1. Nah, lalu di tahun 2024 kita mencoba lagi generasi kedua yaitu Gercep Billing. Gercep Billing. Ya, Gercep Billing itu seperti aplikasi Halodoc. Halodoc gitu. Ya, gitu. Untuk pengaduan, laporan gitu. Iya, jadi ada anak-anak yang suka ada terjadi pembulian. Jadi kan malu dan takut untuk bercerita. Kami menyediakan Gercep Billing itu untuk anak-anak berkonsultasi dan istilahnya lapor Pak gitu ya, lapor bersama guru-guru BK gitu. Itu Gercep Billing. Nah, di generasi ketiga ini di tahun 2025 kami menciptakan namanya, ini ada novelty sebenarnya, pembaruan dari
Pertalite tadi. Iya. Pertalite kemudian menjadi Pertamax A+. Kenapa A+? Karena A+ ini bahasa daerah yang kami masukkan. Jadi ada fitur baru yang dulunya adalah berisi buku-buku teks, buku-buku pelajaran dan non pelajaran. Nah, sekarang ada fitur yang namanya galeri. Di situ ada kumpulan karya-karya siswa. Baik itu puisi, baik itu konten video gitu kan. Kemudian berbasis digital juga dari Canva, poster-poster. Nah, seperti itu. Dan itu berbahasa daerah, itu A+. Oke, jadi memang ini Pertamax ini adalah generasi ketiga gitu ya. Dari yang pertama tadi ada Pertalite, kemudian ada Gercep Billing, dan yang terakhir ini ada Pertamax A+. Kenapa dikatakan A+? Karena memang ada bahasa daerah di sini yang dimasukkan gitu ya. Nah, tadi menarik juga mungkin sedikit disampaikan terkait dengan Gercep Billing. Ini menarik menurut saya karena memang saat ini tingkat bullying ini juga meningkat gitu ya, Bu. Ini juga penting apalagi kita sebagai pendidik gitu melihat bagaimana lingkungan sekolah. Nah, Gercep Billing ini juga mengatasi mungkin teman-teman yang tadi katanya malu untuk melapor, mengadu dan lain sebagainya terkait dengan bully. Ini seperti apa kalau penerapannya saat ini di sekolah? Sama ya Pak ya, jadi kami menyebarkan juga QR code seperti itu di kelas-kelas. Nanti anak-anak apabila melihat temannya ada indikasi atau dia yang korban dari bullying, nah untuk bercerita kepada baik itu orang tua, teman, itu kan takut, ada ketakutan. Jadi kami menyediakan aplikasi Gercep Bullying itu untuk mengantisipasi atau meminimalisir bullying di sekolah. Oke. Jadi menarik ini salah satu pemanfaatan dari digitalisasi mungkin tadi mungkin berlatar belakang dengan siswanya yang takut gitu atau mungkin dari temannya yang melihat gitu kasus-kasus serupa ini bisa dilaporkan di sana. Nah, kalau dari Ghazali sendiri ini seperti apa? Kalau tadi kan banyak sebenarnya penerapan yang dilakukan gitu ya. Bahkan di Pertamax A+ ini adalah karya-karya dari siswa-siswinya baik itu puisi, video dan lain-lain. Nah, kalau Ghazali seperti apa nih? Ada nggak inovasi yang dibuat untuk salah satunya terkait dengan bahasa daerah atau puisi atau lain-lain nih? Kalau kemarin tuh diadain lomba ya dari SMP Negeri 21 sendiri itu seperti lomba poster, cerpen, dan yang paling menarik itu mungkin pidato sama puisi ya. Karena kan itu sangat dilatih public speakingnya seperti itu. Oke, dan menarik juga nih kalau saya lihat di sebelah saya nih Ghazali pakai selempang nih, selempangnya ada tulisan Putra Wisata Cilik Bengkulu. Nah, ini kan kalau wisata nih juga berkaitan dengan budaya, tradisi dan lain-lain. Nah, salah satu budaya tadi adalah bahasa daerah. Nah, gimana nih kalau dari Ghazali sendiri mengenalkan bahasa daerah? Kan sekarang sudah jadi putra wisata nih, Surama mewakili Bengkulu. Apakah nanti akan mewakili Bengkulu di kancah nasional atau seperti apa? Nanti kalau buat ke kancah nasional itu mungkin di bulan 9 September. Di bulan 9. Apa yang pengen kamu kenalkan dari Bengkulu gitu? Yang paling utama itu pasti bunga rafflesia ya, karena itu kan salah satu ikoniknya dari Bengkulu. Oke, salah satu ikonik dari Bengkulu. Nah, kalau untuk bahasa daerah Bengkulu nih gimana? Bisa nggak kita kenalkan gitu di luar? Siapa tahu nanti orang luar bisa menggunakan bahasa kita gitu ya untuk lebih mengenal lah seperti itu. Sangat bisa, seperti kita mengadakan membuat konten seperti itu ke media sosial, karena kan salah satu dampak terbesar itu media sosial ya kan. Jadi membuat konten berbahasa daerah. Membuat konten berbahasa daerah. Nah, Ghazali sendiri sekarang udah mulai bikin konten nggak tentang bahasa daerah? Ada nggak bikin video gitu? Ada sih. Ada ya? Oke. Dan mungkin kedepannya juga bisa lebih gitu ya untuk membuat konten-kontennya. Jadi sehingga masyarakat luas nih bisa lebih tahu gitu ya. Apalagi kalau sekarang Bu di era digitalisasi ini kan semuanya mudah dijangkau gitu ya. Terutama mungkin informasi-informasi. Salah satu tadi yang ingin dikenalkan mungkin bunga rafflesia. Ini kan medianya ketika ia akan berangkat ke nasional. Tapi kan dengan media digitalisasi juga bisa kita kenalkan. Ini menarik. Nah, selain itu juga untuk pengenalan bahasa daerah di sekolah. Apakah ada gitu mungkin hal-hal menarik gitu ya Bu, katakanlah di beberapa daerah contoh mungkin ada satu hari full dengan bahasa daerah gitu atau mungkin seperti apa, ada inovasi selain itu? Jadi Pak Riko ya, di SMP Negeri 1 Kota Bengkulu ini aplikasi ini yang pertama alhamdulillah kita sudah melalui jalan legalitas ya, sudah dilegalitas di UPT Bahasa Universitas Bengkulu kemarin. Lalu ke Balai Bahasa dan di sana juga terdapat glosarium untuk bahasa daerah. Itu sudah memang kami prepare semaksimal mungkin agar memang anak-anak itu memang mengenal yang namanya bahasa daerah. Ada
Trigapta Bangun Bahasa. Jadi Trigapta Bangun Bahasa itu adalah utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Nah, salah satunya kami sudah mencoba untuk merevitalisasi bahasa daerah dengan program-program seperti yang sudah dikatakan Ananda Ghazali tadi. Kami ada lomba, jadi ketika 17 Agustus itu ada lomba yang fisik seperti olahraga, tapi juga ada membuat stand up berbahasa daerah. Ternyata itu memang menghibur sekali ya, apalagi kalau pidato berbahasa daerah itu lucu-lucu loh Pak Riko. Jadi bila Pak Riko mau melihatnya nanti, kita ada channel YouTube. Oke, ada di channel YouTube juga gitu ya. Oke. Telegram Satu Kata Bengkulu. Oke, artinya memang sudah banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya, terutama untuk penerapan dari bahasa daerah dan juga ada dukungan dari balai bahasa tadi ya. Sudah sudah diresmikan gitu ya, maksudnya sudah diakui gitu ya. Sudah ada legalitasnya. Oke, kita akan lanjut lagi nanti di segmen selanjutnya dan pemirsa jangan kemana-mana, kami akan break terlebih dahulu. Tetaplah di Brendo TVRI Bengkulu.